Tuhan, Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencana-Mu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Salam, salam sehat dan sehati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana yang akan menyampaikan renungan harian. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 31 hingga ayat yang ke-36 dengan perikop kesaksian Yohanes tentang Yesus. Saya akan berikan tema dengan tema Yesus berbeda dengan manusia lain. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Allah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, kami percaya Tuhan Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, memperbaharui hidupan kami, sehingga saat kami mendengar suara-Mu Tuhan, hati kami terbuka dan kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 31 hingga ayat yang ke-36.
Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pria dan wanita di segala zaman telah berbeda pendapat mengenai pertanyaan ini. Siapakah Yesus itu? Mengapa ada begitu banyak pertikaian mengenai satu orang individu? Mengapa nama Yesus dapat menyebabkan orang lain terganggu? Mengapa kita bisa berbicara mengenai Allah dan tak seorang pun merasa terganggu? Tetapi ketika menyebut nama Yesus, orang segera menghentikan percakapan. Mengapa Yesus berbeda dengan manusia dan para pemimpin agama-agama lainnya? Tentu saja ada alasannya. Yang pertama, Yesus datang dari atas atau dari surga, bukan dari bumi ini. Yohanes 3 ayat 31. Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya di atas semuanya. Contoh, dalam karya penciptaan, Yohanes pasal 1 ayat 3 mengatakan, tanpa Dia segala sesuatu tidak ada. Hanya melalui Dia segala sesuatu ada. Ibrani pasal 1 ayat 6, Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Ibrani pasal 3 ayat 3 katakan Yesus lebih tinggi dari Nabi Musa. Yang ketiga, Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Yang keempat, Yesus diperkenalkan sebagai oknum yang ada dengan sendirinya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ia berada di mana-mana. Matius pasal 18 ayat 20. Ia juga dikatakan Maha Tahu. Yohanes 6 ayat 64. Ia dikatakan Maha Kuasa. Wahyu pasal 1 ayat 8. Dan ia memiliki hidup kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 3 ayat 35 mengatakan Bapa mengasihi anak
dalam tangannya. Ia sebagai manusia yang dikaruniai Bapa dengan rohnya yang tidak terbatas, sehingga firman yang dia sampaikan dapat memperbaharui kehidupan orang dengan kuasa keilahian. Ia dapat menyembuhkan orang sakit, orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, orang lumpuh dapat berjalan, orang yang kerasukan setan tunduk takluk dan pergi dari orang tersebut. Dan bahkan orang yang sudah mati sekalipun ketika mendengar suara Yesus, dia hidup kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa pernyataan Yesus mengenai identifikasi dia sebagai seorang yang lebih daripada sekedar seorang nabi atau guru. Kebanyakan pengikut Yesus adalah orang Yahudi, orang yang saleh, yang percaya kepada Allah yang esa. Mereka penganut monoteisme yang kokoh. Namun demikian mereka mengakui Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia dalam karya penyelamatan manusia menuju hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat dia begitu berbeda dari manusia atau para pemimpin agama-agama lain. Manusia pada umumnya, khususnya para pemimpin agama-agama di bumi, tidak dapat berbuat seperti apa yang Yesus lakukan, sebab mereka berasal dari bumi ini. Otoritas dan kedaulatan Allah tidak ada pada manusia yang berdosa atau manusia yang dilahirkan dari darah dan daging, manusia yang dilahirkan dari keinginan hawa nafsu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak, Ibu, Saudara masih meragukan keilahian Yesus Kristus? Firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak manusia, sebagai anak tunggal Allah Bapa. Dan dengan Roh Kudus kita dimampukan untuk melayani dengan integritas di dalam jemaat dan kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup dalam pelayanan firman Tuhan, saya mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tetaplah bersemangat, tetaplah berjuang terus di tengah-tengah wabah virus corona ini. Jangan goyah iman. Sehat selalu, dan atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman. Amin. Salam, bye-bye, sampai jumpa. Tuhan berkati. Mari kita bersatu. Bapa dan Kerajaan Sorga, berakhirlah pula ya Tuhan pelayanan di dalam renungan harian pada pagi hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan, melalui firman-Mu ini kami dikuatkan. Kami tetap teguh di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, di dalam inkarnasi, yang menuntun kehidupan kami untuk masuk kepada kesempurnaan hidup. Kami sebentar akan berpisah satu sama lain. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Amin. Aku senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku.